Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Kohar Korek Harian dari Kohar Motor, channelnya Bengkel Syariah. Baik teman-temanku, dimanapun teman-teman berada, insya Allah semoga hari ini teman-teman semua, sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia, sejahtera, ya kan? Pokoknya sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik teman-teman, cuacanya cerah hari ini. Semoga cuaca cerah ini menjadi cerahnya di hari-hari kita juga. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kondisi teman-teman di pagi ini ya teman-teman, pagi yang cerah. Alhamdulillah, insya Allah kita mulai dengan basmalah setiap pekerjaan ya. Ini ada kendala pada Yamaha Aerox. Memang ini biasanya sering terjadi ya, dia suaranya ngeletek atau ngelatak, meracak atau apalah gitu kan ya. Itu biasanya kerusakan pada bagian rocker arm atau pelatuk ya. Dan terus tapi ini ada suara ngerecek agak nyaring. Itu biasanya dari tonjokan ketengnya. Tapi kita belum tahu, kita coba hidupkan dulu motor Aerox-nya ini ya. Bismillah. Nah ini teman-teman, suaranya ngeracak ya. Nah, ada suara keteng, ada suara pelatuk ya teman-teman. Nah, ada suara pelatuk, ada suara ketengnya juga nih. Ini biasanya seperti ini tuh, terkadang telat dalam penggantian oli. Seharusnya sudah diganti masih tanggung atau terkadang kebanyakan lupa karena saking sibuknya bekerja, berangkat pagi pulang malam, sehingga lupa untuk saat ganti oli, sedangkan waktunya gajian buat jalan-jalan. Gitu. Oke teman-teman, kita simak videonya seperti apa ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita bongkar ya. Oke, jangan lupa kita baca bismillah. Setelah baca bismillah, kita buka koper penutup bodi ya, koper bodi ini ya, koper penutup mesin. Yang koper bodi ini menggunakan obeng plus ya teman-teman. Ada tiga baut di sini ya teman-teman. Nah, begini saja langsung diputer-puter ya, langsung tarik lah, kalau dijebret ya. Nah setelah itu di sini kita buka, nah karet ya, karet injakan ya di sini ya, karpet. Nah, di dalam karpet pun ada baut lagi ya, ada baut sama berapa biji ya gitu ya, obeng plus dan baut kunci 10 ya teman-teman ya. Ini jangan sampai ada yang tertinggal ya untuk buka bautnya. Terus buka baut di bagian bawah, diperhatikan depan sini ada klip nih, ada yang di klip yang ditojos gitu ya, ditojos baru dia lesot ya teman-teman ya. Nah ya, ada baut obeng plus lagi nih di sini nih biar nggak nyangkut. Nah setelah terbuka kanan dan kiri ya, nah ini kita buka bagian koper kopnya ya, kop head depan ya. Nah ini bisa menggunakan kunci pas 8 atau 8T atau 8 shock ya. Nah, ini kayaknya bautnya sudah pada lada nih teman-teman, udah sering dibongkar nih sehingga tidak kena ya teman-teman. Nah, kita menggunakan kunci shock 8 ya, ya boleh shock lah gitulah. Nah setelah itu jangan lupa nih sebleker belakang ya dilepaskan, dilesotkan. Nah biar mesinnya dengklang ya, kadang nggak kaluhur ya, ngadengklang biar naik mesinnya ya. Nah, buat buka baut ini yang di bawah nih, baut water pump ya teman-teman ya. Nah itu setelah terbuka ya kan bautnya kan mudah gitu. Nah ini kita buka, kita congkel pakai kunci 8 ini, 8 shock ya baut kopernya, karena sangat lada bautnya ya, udah lada, udah sering dibongkar nih romannya ini motor nih. Nah, kopernya jangan lupa ya seperti itu teman-teman. Ini bukan koper baju ya. Tapi ini baut koper, baut kop ya, kop head ya. Ini menggunakan pokoknya baut 10 tapi dengan kunci 8 ya teman-teman. Nah setelah terbuka semua ya tinggal dicongkel saja ya, jangan terlalu galak nyongkelnya ya teman-teman. Ini hati-hati karet ya, karet kopernya di sini. Kalau memang teman-teman gak mau ganti, pelan-pelan ya untuk buka karetnya. Nah ini kayaknya olinya pun nih udah kurang bagus nih, bener nih, dari telat penggantian oli ini sepertinya nih si pemilik motor ya teman-teman.
Nah, kita perhatikan yang mana nih, kayaknya nih pelatuk nih atau rocker arm nih, bagian bawah nih yang kurang bagus nih. Nah, ini rantai ketang nih kayaknya masih mencengkram kencang nih rantai ketangnya nih. Nah, ini water pump ya, jangan lupa dibuka karetnya. Udah, setelah itu kita cek ya, kita cek rantai ketang nih teman-teman nih, rantai ketangnya nih dicek, ditonjok-tonjok, dicolok-coloknya kencang ya kayaknya nih. Ini masih kencang nih, masih pageh nih. Masih pageh nyekelan ya, gigi rantai ketang ya masih pageh, masih kencang banget nih tuh. Nah, kencang insyaallah. Nanti rantai ketang atau tonjokan ketangnya lifter ya, lip tekanan buat tekan itu tensioner ya, kayaknya masih aman ya. Nah, kendalanya sepertinya hanya di pelatuk bagian ek nih. Ini lahar-laharnya kayaknya sudah oblag ya, lahar pelatuk ya. Nah, itu teman-teman. Oke, kita lihat, kita buka aja nih nanti nih untuk di lahar pelatuknya bagian ini ya. Nanti tinggal buka baut disintrik ya. Nah, ini kita puterin aja, topin ya, kita topin jadi yang minimal kita kondisi bebas ya noken asnya ya. Jadi tidak usah lihat top dari bawah. Kalau sudah hafal ya teman-teman, langsung pakai impact aja, kunci 12 shock, seret brebet. Nah, gitu ya. Nah, kena nih bautnya nih. Nah, itu digantungin aja ya teman-teman ya. Kalau tidak mau nyetel top lagi, nanti teman-teman digantungin aja ya. Nah, di sini ada klip atau tahanan ini ya buat dekompresi ya, as ya, as dekompresi. Nah, ini. Nah, setelah itu kita buka nih tetebreng ya, tetebreng. Tutup tahanan noken as ya, tahanan noken as dan tahanan pin pelatuk nih. Nah, ini menggunakan baut 8, kunci 8 dan kunci L4 yang sebelah kanan 2, kiri itu 1 ya. Kunci 8 sebelah kanannya itu kunci L4 ya teman-teman ya. Nah, jangan sampai salah ya. Nah, itu kunci 8 dan kunci L4. Nah, ini bautnya baut drat 8 yang kunci L. Nah, untuk yang kunci 8 ini dratnya drat baut 10 ya. Nah, itu M berapa tuh saya lupa dah, pokoknya sekian dah pokoknya. Nah ya, setelah terbuka semua bautnya nih, nanti tinggal gampang ya, tinggal dicolok-colok saja tuh bagian di pin pelatuknya ya, pin pelatuk nih yang sebelah sini nih, colok ditarik ya pin pelatuknya, bisa pakai tang atau gegep ya, cek orang Sunda mah pakai gegep ya teman-teman ya. Colok pakai jari-jari, udah diputer-puter nih. Nah, gampang ya. Nah, dicolok dari sini nih teman-teman nih. Nah, ini kita colok, awas jangan sampai salah nyolok ya teman-teman ya. Nah, kayak gini ya. Nah, colok sambil ditarik, waduh melebes nah dicolok sambil ditarik. Nah, gini ya teman-teman ya. Nah, ini tarik. Nah, ini pelatuk bagian ek ya, tuh tuh guys, ngotrek tah ya, ini laharna ya tah ya, lahar ini ya teman-teman ya, lahar pelatuknya ya sudah kena ya. Ini bagian innya kita colok lagi. Nah, ini udah dibolongin nih di bagian headnya sebelah kanan biar gampang, kayaknya biar gampang nyolok. Berarti ini udah bener-bener udah sering banget dibongkar nih motor nih. Nah, ya kan udah keluar nih pinnya nih. Nah, ini teman-teman ya, tarik nih agak sisit nih yang atas karena kan dia ada per untuk ke nyambung yang ke PPTI ya teman-teman ya, ke otomatis PPTI tersebut ya teman-teman ya. Jadi agak sisit gitu ya. Nah, itu nah, dia rada, nah ya mah kudu rada pakai tenaga sedikit ya. Nah, ini untuk otomatis di bagian PPTI nya ya teman-teman ya. Nah, ini dan yang pelatuk yang satunya. Nah, ini wah, ini noken juga racing kayaknya nih. Nah, ini teman-teman kita lihat. Nah, ini terkadang dia si PPTI ini otomatisnya nggak pas karena ini pelatuknya udah pernah gantian juga, bukan original ya teman-teman ya. Nah, ternyata tapi ini pas ya, tuh pinnya bisa normal ditekan itu langsung masuk ke bagian lubangnya ya. Jadi as dan lubangnya tuh masuk ya, aman ya. Nah, ini bagian as ini terkadang kalau dia seret lubangnya harus diperbesar lagi ya teman-teman kalau menggunakan pelatuk atau rocker arm namanya yang biasa ya teman-teman, sehingga dia biar lancar keluar masuknya itu ya, maju mundurnya lancar nih as PPTI nya ya teman-teman ya, yaitu nah seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, atau otot mall ya, maju mundur Nah, ini masuk ke lubang ini, lubangnya harus diperbaiki kalau seandainya jikalau dia itu sisut ya, tidak masuk ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau untuk
pelatuknya romannya yang ini lahar-laharnya masih bagus nih. Nah bener ya, jadi prediksinya hanya di pelatuk bagian X ya teman-teman. Untuk Yamaha Aerox-nya alhamdulillah telah selesai, jadi hanya pembongkaran di bagian kop aja ya. Jadi hanya diganti bagian pelatuknya atau rocker armnya saja, karena mohon maaf saya juga ngikutin ada budget dari si pemiliknya tersebut ya teman-teman. Kita coba hidupkan yang tadi mana suaranya ngelatak, entah seperti apa. Sekarang mungkin ada suara dari yang lain ya teman-teman ya. Kita coba hidupin. Bismillah, alhamdulillah. Nah ini ya teman-teman ya, untuk suara ngelataknya sudah hilang ya. Suara ngelatak atau kemeratak dari pelatuknya itu sudah hilang ya teman-teman. Tinggal tersisa suara dari lahar keruk as ya kan. Karena ini memang si motor ini sering sekali mungkin untuk penggantian oli itu sering sekali telat, atau mungkin olinya tidak mengikuti dari standarisasinya Yamaha ya. Jadi sehingga rocker arm atau pelatuknya cepat rusak, dan ini pun tadi baunya sampai sudah laledeh ya teman-teman ya. Sudah saking seringnya dibongkar ini motor. Oke baik, untuk teman-teman dimanapun berada, seperti itu tadi videonya dari Yamaha Aerox penggantian rocker arm atau pelatuk, dan disebabkannya mungkin dari oli ya tersebut ya teman-teman ya. Baik, mohon maaf dari video kami atau ada salah-salah kata yang disampaikan dari saya khususnya dan teman-teman, mohon dimaafkan. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semua. Cara penggantiannya tadi tidak usah dibongkar semua. Kalau untuk yang Aerox bisa dicopot di bagian kopnya aja, tidak turun tangki ya. Beda kalau NMAX harus turun tangki. Seperti itu videonya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillah setelah selesai. Usyukur mohon nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.